Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Deswaya Salsabila dengan NIM 6423052. Nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 6423052. Nama saya Mona Molisa dengan NIM 6423097. Video ini dibuat guna menyelesaikan nilai tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran, Analisis 7P, dan SWOT. Jadi di sini kami sudah menentukan UMKM-nya. Jadi di sini kami memilih ayam geprek by Gondes. Di sini kita sudah terhubung dengan narasumbernya. Ibu boleh perkenalkan namanya? Saya Afia Mina. Saya pemilik dari Geprek by Gondes. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, ini ada untuk variasi produknya. Produk apa saja sih yang ditawarkan di ayam geprek by Gondes nih selain ayam geprek? Kalau untuk saat ini menu utamanya kita itu kan ayam geprek ya. Paling kalau misalkan untuk yang lainnya itu hanya tambahan aja kayak tahu tempe dan dan lain-lain varian menu minum kayak gitu itu cuma tambahan aja. Tapi kalau misalkan untuk menu utamanya yang utamanya itu di ayam gepreknya gitu sih. Untuk sambalnya itu ada beberapa varian atau untuk kayak sambal geprek aja? Kalau untuk sambal kita masih satu aja, masih satu sambal gepreknya aja, belum ada tambahan yang lainnya sih. Oke, selanjutnya untuk harga nih, harganya tuh dimulai dari kisaran harga berapa nih? Kalau untuk harga kita startnya dari 1.000-an ya, karena kan kayak tahu tempenya kan 1.000-an. Kalau untuk ayamnya aja kan 12, itu sampai di 19.000. Jadi untuk nasi, ayam sama minum. Paket. Iya, paket. Nah, dengan harga terjangkau seperti itu tuh bagaimana sih untuk menjaga keseimbangan nih antara harga sama yang lain dan keuntungannya nih? Ada keuntungannya nggak sih kira-kira? Kalau misalkan keuntungan ya udah pasti ada gitu. Jadi kalau kita itu di sini kan sistemnya karena di sini self service, jadi untuk kalau untuk keuntungannya itu ya subsidi silang. Jadi karena kan nggak semua orang makannya banyak dan nggak semua orang porsinya sama gitu kan. Jadi satu sama lain itu jadi saling saling bersilangan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang banyak pasti ada juga yang nggak banyak, ada yang sedikit apa yang gimana kayak gitu sih. Selanjutnya nih untuk pendistribusiannya selain di gerai selain makan langsung, apakah melayani pemesanan melalui aplikasi online? Untuk saat ini kita ada aplikasi online-nya ada di GoFood, Grab, sama di Shopee Food. Tapi kalau misalkan untuk di jam-jam tertentu itu emang nggak selalu aktif ya gitu, karena kan melihat kondisi di outlet misalnya emang lagi penuh atau apa, jadi kita kondisikan gitu. Jadi nggak selalu dibuka selama jam operasional berlangsung gitu. Untuk promosinya sendiri itu ayam geprek by Gondes ini tuh hanya melalui mulut ke mulut aja atau emang ada promosi sendiri dari ayam geprek? Kalau misalkan untuk kita sih saat ini cuman dari mulut ke mulut aja ya. Tapi kalau untuk medianya kan kita paling ada cuma dari Instagram, tapi itu juga nggak selalu aktif gitu. Paling untuk kalau misalkan ada yang nanya-nanya kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk kalau misalkan secara khusus media promosinya sih nggak ada sih gitu. Paling kalau misalkan kayak medianya paling kita cuma pasang brosur, banner kayak gitu-gitu aja sih. Tapi nggak ada yang secara gencar apa masif gitu nggak ada sih. Untuk prosesnya sendiri tadi sudah dijelaskan ya, untuk itu self service ya untuk ambil sendiri. Berarti untuk gerai dari ayam geprek ini tuh menurut Ibu udah cukup memadai belum, mulai dari tempat makannya dan parkirnya juga? Kalau untuk saat ini mungkin masih banyak kekurangan ya dari kita, jadi kita masih dalam proses terus untuk maintenance gitu, untuk perbaikan, untuk ya yang penting bisa customer itu bisa nyaman sih ya gitu. Jadinya makanya masih proses, istilahnya masih belum 100% eh bisa bikin nyaman banget gitu, tapi kita masih proses terus gitu. Jadi untuk saat ini sih udah cukup lah ya gitu. Yang penting customer bisa makan di tempat dan yang datang bisa diterlayani dengan ini sih, itu udah sejauh itu udah oke lah gitu. Untuk kekuatan dari produk ayam geprek by Gondes ini seperti apa ya, Bu? Kelebihannya ya? Iya, betul. Kalau misalkan kita sih di sini kelebihannya mungkin dari produknya yang kita jual kan ada
ayam sama sama minumnya sih ya. Yang utama itu kan kita mungkin kalau misalkan nasi sama ayamnya itu udah biasa gitu ya. Tapi kita dijual di sini produknya minumnya itu kan yang beda, gelasnya besar gitu. Jadi itu yang jadi ciri khasnya Gondes tuh di situ gitu. Mungkin beda sama ayam geprek yang lain. Kalau misalkan ayam geprek yang lain ya mungkin minumnya biasa aja gitu. Tapi kita di sini udah ngasihnya yang jumbo gitu. Jadi istilahnya biar yang makan juga jadinya puas gitu. Nggak perlu harus refill-refill lagi banyak gitu. Nah, menurut Ibu nih sebagai ownernya, kira-kira apa sih nih untuk kelemahannya dari produk tersebut itu apa? Paling kalau misalkan kelemahannya itu apa ya? Kalau untuk ke customer-nya sih nggak begitu, tapi misalkan untuk ke kitanya ya, pedagangnya itu karena harganya kan harga belinya itu kan fluktuatif untuk ayam, beras, cabai itu kan jadi hitungannya berat di penjual sih ya. Jadi karena kalau misalkan sewaktu-waktu harganya itu lagi tinggi atau apa itu jadi kadang-kadang kelemahannya jadi kan kalau misalnya lagi tinggi cabai jadi kadang-kadang suka dibebankan ke customer jadi kalau mau sambelnya banyak itu jadi ada penambahan biaya paling sih kelemahannya di situ aja sih gitu. Nah, untuk peluangnya kira-kira untuk produk ini, Peluang peluang penjualan mungkin. oh kalau untuk di sini peluangnya ya bagus gitu karena kan kita segmentasi pasarnya pertamanya itu kan mahasiswa ya jadi istilahnya dengan apa yang kita jual dengan harga segitu itu masuk gitu untuk di mahasiswa jadi peluangnya untuk di sini bagus. Pertanyaan terakhir nih Bu, untuk ancamannya kira-kira apa nih untuk produk ini? Ya ancamannya itu ya balik lagi sih sama iya sama harganya yang nggak stabil gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau naiknya lagi ekstrim itu bener-bener di kita berasa banget gitu loh. Tapi kan kita juga nggak bisa langsung untuk naikin harga kan. Jadi paling kita mensiasatinya ya itu paling dengan kalau misalkan ada mau tambah sambal gitu. Cuman kan kadang-kadang kita juga nggak enak ya kalau misalkan harga sambelnya juga masa naik-naik terus kayak gitu-gitu kan. Jadi paling yang itu yang bikin jadi ancaman buat kita kalau misalkan kita nggak pintar-pintar untuk siasatin itu gitu. Jadi jalan tengahnya gimana gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Maaf mengganggu sekali lagi. Oke, sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang latar belakang penyusunan makalah ini. Industri kuliner di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya berbagai jenis makanan yang inovatif. Salah satunya adalah ayam geprek yang menarik perhatian banyak kalangan. Tren makanan pedas semakin diminati, terutama di kalangan mahasiswa yang mencari makanan cepat saji, lezat, dan terjangkau. Selanjutnya pembahasan rumusan masalah, yaitu tantangan yang dihadapi oleh pengusaha kuliner termasuk ayam geprek by Gondes, yaitu persaingan ketat dengan produk sejenis dan fluktuasi harga bahan baku. Jadi, bagaimana strategi promosi dan penjualan dapat membantu pengusaha kuliner terutama ayam geprek by Gondes mengatasi tantangan ini dan memperluas segmen pasar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bauran pemasaran atau marketing mix yang biasa kita kenal 7P. Marketing mix adalah kombinasi strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa secara efektif. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix terdiri dari 7 elemen yang dikenal sebagai 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Selanjutnya yaitu produk atau produk. Apa aja sih produk yang ditawarkan oleh Ayam Geprek by Gondes? Ayam Geprek by Gondes menawarkan menu utama ayam geprek dengan berbagai level pedas yang bisa disesuaikan oleh pelanggan. Tersedia menu tambahan juga nih seperti tahu, tempe, mie goreng, dan juga es teh jumbo untuk melengkapi pesanan pelanggan. Nah, contohnya yaitu ada paket ayam geprek dengan es teh jumbo cocok untuk mahasiswa nih, untuk yang ingin makan kenyang dan juga murah. Selanjutnya kita akan membahas tentang price atau harga. Harga yang ditawarkan oleh Ayam Geprek by Gondes ini kompetitif dan juga terjangkau. Harganya mulai dari Rp1.000 untuk tahu dan tempe dan Rp19.000 untuk paket lengkap. Isinya sudah ada nasi, ayam geprek, dan juga es teh jumbo. Kenapa sih bisa terjangkau? Setelah melakukan wawancara dengan owner, mereka ini menggunakan
cross subsidi atau subsidi silang. Jadi, laba dari produk tambahan seperti tahu dan minuman, mie goreng seperti itu mendukung harga murah pada produk utama. Berikut saya tampilkan menu dari ayam geprek by Gondes yang berisikan informasi tentang produk yang ia punya dan juga harga yang mereka terapkan. Nah, selanjutnya ada place atau tempat. Yang pertama secara offline atau bisa langsung datang ke outlet dengan lokasi yang strategis di dekat kampus dan memudahkan mahasiswa untuk mengaksesnya. Dan alamatnya ada di Jalan Akses UI nomor 18 di samping Universitas Gunadarma Kampus E, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Yang kedua bisa juga secara online dengan melalui platform GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood untuk menjangkau pelanggan yang tidak bisa datang langsung. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama ada WOM atau Word of Mouth. WOM adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut secara gratis. Strategi ini dinilai efektif karena orang lebih cenderung percaya pada rekomendasi dari orang terdekat. Yang kedua ada media sosial. Geprekin by Gondes juga punya sosmed melalui media sosial Instagram dan TikTok dengan konten visual yang menarik. Dan yang ketiga ada promosi penjualan dengan diskon, banding paket, dan penawaran seperti bebas pilih ayam, nasi, dan cabai sepuasnya menjadi daya tarik utama. Nah, ini untuk contoh promosi-promosinya, mulai dari WOM, media sosial, dan juga promosi penjualan. Selanjutnya ada people atau orang. Karyawannya juga terlatih untuk memberikan pelayanan cepat dan ramah. Fokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang positif. Contohnya, pelanggan yang dilayani dengan senyum dan rekomendasi level pedas sesuai selera, menciptakan hubungan baik dan loyalitas. Nah, selanjutnya ada proses. Geprekin by Gondes ini sudah menggunakan sistem self-service untuk mempercepat waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses pemesanan yang sederhana, mulai dari memilih menu, membayar, hingga mengambil pesanan. Contohnya, pelanggan bisa langsung mengambil nasi dan memilih ayam sepuasnya tanpa harus menunggu lama. Nah, selanjutnya ada physical evidence. Yang pertama ada desain interior. Desain interior yang sederhana dan nyaman, namun perlu ditingkatkan lagi untuk menambah daya tarik visual. Yang kedua ada packaging, kemasan ayam geprek Gondes yang praktis dan cocok untuk dibawa pulang atau dikonsumsi di tempat. SWOT analysis yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Slide selanjutnya ada strength atau kekuatan, rasa yang lezat, dan minuman dengan ukuran jumbo, harga terjangkau terutama untuk mahasiswa, lokasi strategis di dekat kampus. Weakness atau kelemahan, yaitu terbatasnya variasi menu yang dapat ditawarkan tergantung pada harga bahan baku yang fluktuatif dan kendala parkir yang tidak memadai dan tempat makan yang kurang nyaman karena berada di bawah tanah. Ada opportunity, yaitu peluang, meningkatkan tren makanan pedas di kalangan anak muda, segmentasi pasar yang bagus di kalangan mahasiswa dengan harga. Ada threats, yaitu ancaman, ada fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas dan persaingan yang ketat dari usaha sejenisnya. Rencana penjualan, ungkap Ibu Arifah pada hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober 2024, yaitu rata-rata per hari terjual 50 ekor dan sedang ramainya musim mahasiswa lagi pada masuk bisa sampai 70 ekor per hari. Dan dalam perusahaan menargetkan jualan 600 per paket hemat ayam per hari dengan harga jual sebesar 19.000 per paket. Dari target tersebut, proyeksi pendapatan yang
adalah 11.400.000 per hari atau sekitar 342 juta rupiah per hari dengan asuransi penjualan stabil selama 30 hari dalam 1 bulan. Target ini ditetapkan berdasarkan analisis permintaan pasar yang menunjukkan potensi tinggi di segmen pelanggan yang mengutamakan harga terjangkau dan kualitas produk. Kualitas dari ayam geprek by Gondes memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar mahasiswa dengan segmen target yang sangat luas dan loyal. Dengan menerapkan strategi marketing mix 7P dan pendanaan silang, bisnis ini dapat mencapai target penjualan harian 600 paket hemat ayam. Strategi ini mencakup harga terjangkau, promosi efektif melalui word of mouth, media sosial yang menjangkau banyak segmen dan penjualan langsung. Hal ini akan meningkatkan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, dan pengalaman pelanggan yang baik. Dengan demikian, ayam geprek by Gondes dapat memperluas segmen pasar, meningkatkan pangsa pasar, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di pasar lokal dan online. Baik, terima kasih. Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit, jarumnya jatuh. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.